Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tri Nur Hidayah dengan NPM 20 10 30 10 41 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai Mari Cegah COVID-19 Gelombang Ketiga. Para pemirsa, sudah hampir 2 tahun lamanya dunia diserang oleh virus COVID-19 yang tak kunjung selesai. Begitu banyak korban yang terkena virus ini hingga meninggal. Baik itu dari keluarga kita, teman-teman kita, dan tetangga-tetangga kita. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit awal mula adanya COVID-19 ini. Virus ini adalah virus jenis baru dari corona yang dapat menular ke manusia. Pada awalnya, virus ini ditemukan pada akhir Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Di Indonesia sendiri, virus ini dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular oleh warga negara Jepang. Para pemirsa, membicarakan mengenai COVID-19 belumlah berakhir. Ketika virus corona ini mulai menurun, disitulah peraturan dan larangan mulai melonggar. Nah, justru malah angka kasus yang terkena virus corona ini mulai pesat. Kemudian, peraturan dan larangan mulai diberlakukan dengan ketat kembali. Sampai tanggal 4 Oktober 2021, Indonesia melaporkan adanya 4.220.206 kasus positif dan menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tetapi hasilnya belum maksimal. Kasus COVID-19 pada bulan September 2021 di Indonesia sudah mulai terkendali. Tetapi jumlah kasus corona di negara lain dalam tren meningkat. Saat ini negara-negara seperti Cina dan Singapura tengah menghadapi pandemi COVID-19 gelombang ketiga. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Padahal Indonesia baru saja melewati serangan pandemi COVID-19 gelombang kedua. Menurut epidemiologi, Diki Budiman mengatakan bahwa pandemi COVID-19 gelombang ketiga sangat mungkin terjadi. Sebab masyarakat Indonesia belum memiliki imunitas untuk melawan virus atau tingkat vaksinasi yang masih cukup rendah. Saat ini, jumlah pemilik imunitas dan vaksin COVID-19 hanya sekitar 38%. Nah, pandemi COVID-19 gelombang ketiga ini diprediksi akan terjadi pada Desember tahun 2021. Karena saat ini, Indonesia telah melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka, kemudian PPKM telah mulai melonggar. Selain itu, pada akhir Desember adanya libur panjang sehingga memungkinkan orang-orang untuk berpergian, pulang ke kampung halaman dan untuk melakukan libur bersama keluarga. Untuk itu, para pemirsa, kita dapat mencegah pandemi COVID-19 gelombang ketiga. Kita dapat memulainya dari diri kita sendiri, yaitu kita dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dengan melakukan 5M. Yang pertama yaitu memakai masker dengan baik, yaitu
dengan memakai masker medis, kemudian ditimpa dengan masker yang berbahan kain. Yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir dengan benar. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Dan yang kelima yaitu membatasi mobilitas dan interaksi. Selain itu, kita dapat mengantisipasinya dengan melakukan pola hidup yang sehat dan baik. Kemudian dilakukannya peningkatan pembatasan mobilitas masyarakat, yaitu seperti PPKM Mikro. Selain itu juga kita dapat melakukan vaksin. Vaksin ini sangat penting untuk tubuh kita. Ketika kita sudah vaksin, kita juga harus melakukan protokol kesehatan. Nah, kemungkinan yang akan terjadi pada bulan Desember tahun 2021 ini itu tergantung pada masyarakat yang menghadapinya. Ketika kita dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang baik, maka pandemi COVID-19 gelombang ketiga ini dapat kita cegah. Tetap lindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai, agar apa yang kita harapkan untuk Indonesia, yaitu untuk segera bebas dari pandemi COVID-19 ini segera terwujud. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi agar Indonesia bebas dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.